membutuhkan tenaga manusia untuk memindahkannya. Dan tidak ada istilah, ya jadi di sini menyembah itu harus dipahami apa makna menyembah ya. Apa makna menyembah? Ada yang lain itu bahkan mungkin lucunya bahkan memandang bendera saja untuk dihormati itu sudah dianggap menyembah. Nah, jadi harus dibedakan mana itu menyembah, menghormati, menghargai, dan mana yang tindakan-tindakan yang mengarahkan hati untuk sesuatu disposisi batin yang lebih dalam untuk menyembah atau katakanlah lebih menyembah Tuhan yang tidak kelihatan lewat apa yang kelihatan. Itu singkat saja ya, mungkin ya semoga lebih boleh menegaskan atau meneguhkan secara singkat apa yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi. Dan kalau untuk saya pribadi, saya masuk dengan gambar seperti ini, dengan logo seperti ini ya, dalam arti tertentu menyembah gambar seperti ini, tapi sebenarnya juga dengan gambar ini menunjukkan niat, menunjukkan disposisi batin bagaimana kami menghargai ciptaan Tuhan, bagaimana kami menghargai kehendak Tuhan atau pencipta atau Allah. Itu saja yang bisa saya tegaskan di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Karol. Sekarang saya menyapa Pak Jack. Waduh, ini Romo kita ini hadir. Selamat malam, Pak Jack. Yo, selamat malam Pak Egias. Juga selamat malam teman-teman yang lain. Apakah sekarang giliran saya untuk berkata-kata atau bagaimana? Sekarang kesempatan bagi Bapak. Ya, silakan. Oke, baik. Pertama-tama selamat berhari Minggu Palma bagi kita. Saya ingat beberapa komentar kemarin dulu bahwa kita jangan berbicara tentang agama lain, macam-macam. Baik juga berikan masukan seperti itu. Memang saya renung-renung lagi. Kadang-kadang kata-kata saya juga agak terlalu keras, bahkan ada kesan buruk, yaitu saya terpancing untuk semacam mengolok-olok atau seperti itulah. Kalau tidak secara strict sense, tapi ada arah ke situ, justru rasa itu kurang pas. Kita tetap harus pada prinsip mengatakan kebenaran dengan cara yang santun tetapi tajam. Tentang patung ini, sebelum ke patung, sebentar, saya kebetulan lihat baca itu beberapa komentar itu macam menurut saya itu agak terlalu keras-keras sih tentang saudara-saudara kita yang lain, bidat macam-macam. Mungkin bukan begitu, mungkin begini. boleh saja setiap orang beda pendapat, boleh kata-kata yang keras, tapi saya kurang yakin nanti itu hasilnya bagus. Kalau bisa ya kita pakai kata-kata yang agak santun sedikit, tetapi tidak berarti mengaburkan kebenaran. Kita mengatakan yang benar, tetapi mungkin dengan formulasi yang agak baik. Mohon maaf Pak Jack, mohon maaf Pak Jack. Bukan saya yang mengatakan, tapi itu Firman yang mengatakan Pak Jack. Firman kan tertulis itu. Coba bagian nanti ditunjukkan firmannya bahwa Petrus mengatakan ajaran sesat itu bidat. Saya mengutip di firman Pak Jack. Sekali lagi saya sesuai firman. Saya mengerti lampu ya memang itu. Tapi kita tetap berusaha. Saya kadalarab. Iya. Maksud saya itu kita tetap dalam pikiran Katolik itu tetap harus kuat, karena begini, kalau cara saudara-saudara kita yang lain itu kan kadang kutip, bisa saja kita kutip itu, kalau saya mau pakai kasar kan kutip Santo Yohanes Pembaptis, hai ular beludak macam-macam, mudah saja kita bisa kutip dari mana-mana saja. hanya saja kita harus mengerti konteksnya juga, Mas. Di situ Mas, saya mengerti, tapi saya juga renung-renung bahwa saya kadang-kadang kata-kata kasar juga, makanya tadi malam itu saya omong dengan keluarga saya tentang nomor HP itu, kayaknya saya tidak bisa kasih nomor ke Bung Gia ini, kan kamu ngomong kasar sembarang itu jangan, itu nanti bikin rusak keluarga. Oh ya, oke lah. Nah, jadi saya tuh hanya omong-omong begini saja ya, nanti
tidak bisa itu kajian ini karena saya dikontrol juga oleh keluarga gitu. Nah, tapi begini, jangan salah mengerti ya, maksud saya bukan berarti saya marah sekali ya kepada Alang Putih dan lain-lain, tidak. Maksud saya kita cari sedemikian rupa cara supaya pesan kita itu sampai, pesannya itu tanpa terprovokasi oleh situasi begitu. Tentang tema ini tadi kan sudah omong banyak, saya baru masuk sih beberapa menit, tetapi saya lihat itu ya juga berikan situs Katolisitas itu bagus, tadi sudah referensi ke katekismus itu bagus, tadi juga itu Alang Putih atau Alang Langit atau siapa omong tadi referensi ke Santo dan siapa tadi Santo siapa, pokoknya yang Bapak gereja awal itu Yohanes juga Damaskus. itu kan, ya Yohanes Damaskus itu kan referensi ke ikonoklasisme itu ke situ. Semuanya cukup jelas, referensi ke Alkitab saya rasa lumayan. Pastikan supaya kita sampaikan kepada pendengar kita, terutama saudara-saudara kita yang dari gereja, dari komunitas Kristiani yang lain itu, supaya mereka tahu persis posisi kita. Lalu saya itu hanya mau sampaikan, ini kurang. Masih dengar toh kata-kata saya? Iya. Ya, saya mau sampaikan dari segi yang lain lah, katakan semacam analisis konstruksi kita sebagai manusia. Ya, kita manusia itu memang diciptakan Allah dengan komposisi yang sempurna, yaitu roh dan badan atau jiwa dan badan seperti itu. Jadi ada hal yang spiritual, ada yang material. Jadi itu mengandaikan bahwa harus gabung dua-duanya itu. Nah, ketika kita berhubungan dengan yang roh dan Allah adalah roh, maka kita tetap saja menggunakan dua parameter itu. Jadi gabung antara yang rohani dan jasmani. Kita kan bukan malaikat, sehingga tidak perlu ada semacam bagian materialnya. Kita ini kan manusia sama seperti yang lain, sehingga tetap menggunakan hal-hal yang masih manusiawi, yang khas manusia. Itu hal-hal yang menunjukkan ekspresi kita. Kita mulai omong yang sederhana saja. Macam saya ini kan sedang berbicara, tetapi kata-kata saya itu adalah ekspresi eksternal dari pikiran saya. Kalau hanya roh saja, saya hanya pakai pikiran. Saya pakai pikir di situ, Bangkia juga pikir, Alang Putih juga pikir. Tapi kan kita kan bukan roh, sehingga yang saya pikirkan kan Bangkia juga tidak tahu apa yang saya pikirkan. Saya harus mengekspresikan, merepresentasikan pikiran saya melalui kata-kata saya ini. Kemudian kata-kata diformulasikan dalam bentuk bunyi ini. Nah, itu baru bisa. Jadi tidak bisa kita terlalu berpikir yang maaf saja macam tidak terlalu realistis, tidak sesuai dengan fakta bahwa kita ini manusia yang punya komposisi ganda ini. Jadi lihat, ini bukan kita sekedar karang-karang. Putus suaranya, Pak Jack, putus-putus suaranya, Pak. Tuhan omong itu suara. Ya. Waduh, agak mencengkelkan. Coba saya berdiri. Kiranya, coba. Bagaimana? Ini sudah cukup, lumayan? Bagaimana? Ini sudah lumayan? Sudah. Jadi, oke, ya. Jadi begini, apa yang diajarkan Tuhan itu, satu, selain disesuaikan dengan konteks orang perorangan dan suatu budaya atau suatu generasi, tetapi juga tergantung dari komposisi universal setiap umat manusia. Kita ini manusia model mana saja, dari zaman mana saja, punya komposisi itu, roh dan badan itu, jadi dua-dua. Jadi kita mau mengekspresikan pikiran kita melalui badan kita. Begitu pula ketika kita mau berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah roh murni, kita menggunakan hal-hal yang sifatnya badani, bendawi, hal-hal seperti itu. Kalau hanya pikiran saja, itu sama seperti jalan pikiran, pernah kan zaman dulu tuh sekitar abad 18 itu. Di Jerman bilang,
Tidak usah pakai baptisan itu, pakai air macam-macam, tidak usah, pakai pikiran saja. Saya percaya, hanya dalam hati, bahkan tidak perlu omong, hanya dalam hati saja. Itu agama apa? Itu agama idealistis. Pak Jack, suaranya hilang lagi, Pak. Apa yang Anda maksud dengan iman? Iman kan hanya pikiran dalam. Berarti tidak. Oke, Pak, lanjut. Masih sudah hilang lagi. Ya, sudah kedengaran. Mohon maaf, Ya, aduh, saya kesal nanti. Yang lain-lain mohon maaf, bapak, ibu-ibu kalau dengar. Ya, ini hari Minggu jadi jangan termarah-marah. Jadi saudara-saudara, saya hanya mau tekankan, jangan kita membangun suatu agama yang kontradiktif dengan eksistensi kita sebagai manusia yang berkomposisi roh yang membadan ini. Jangan kita membuat seolah-olah agama itu sesuatu yang tidak manusiawi. Justru agama itu memanusiakan manusia. Tadi ini bahasanya bikin pening kepala, tapi intinya bahwa penggunaan patung dan sejenisnya itu merupakan ekspresi eksternal yang sangat manusiawi. Itu sangat manusiawi. Bahkan kalau kita lihat misalnya saudara-saudara kita yang Hindu, Buddha, mereka mulai pergi ke pohon macam-macam. Jangan Anda secara dangkal bilang mereka sinyal Pak Jack. Sinyal Pak Jack putus-putus. Sinyal. Keliru sekali yang di depan. Aduh. Iya, oke. Biar yang lain dulu ya. Ini enggak enak lagi. Yang lain dulu. Ini saya, aduh, tidak bagus ini. Oke. Halo. Ya. Bang Gia, biar yang lain dulu ya. Ya. Oke. Nah. Iya, karena tidak enak lagi nanti. Aduh. Ya. Ya, sudah. Kedengaran lagi, Pak. Silakan, Pak. Oh, begitu. Aduh. Begini. Jadi kita lihat cara berpikir bahwa penggunaan patung itu hanya hal-hal yang sifatnya keliru, justru itu mendorong banyak orang teristimewa, misalnya orang di Jerman pada abad ke-18 itu menciptakan suatu agama Kristen yang idealistik. Yaitu seperti yang saya bilang tadi contohnya, bahkan mau baptis saja tidak pakai air lagi, hanya pakai pikiran saja. Jadi bahkan mau pergi ke gereja tidak perlu pakai pikiran saja. Mau pakai apa saja, hanya pikiran saja. Lihat ini, jadi cara berpikir seperti itu, yang mereduksi segala sesuatu hanya pakai pikiran saja, bahkan orang bilang pakai hati saja. Ini yang berbahaya sekali. Justru Allah kita itu bukan begitu. Nah kita lihat, Allah kan itu roh. Dia bisa saja menyelamatkan kita pakai roh saja, tidak perlu capek-capek. Tapi nyatanya Allah itu datang menjelma menjadi manusia. Manusia itu kan fisik. Itu kena ada pesannya di situ. Justru kan Allah itu datang sebagai fisiknya itu. Manusia lihat. Pak Jack, kehilangan lagi suaranya Pak Jack. Hilang lagi. Padahal bagus sekali Pak Jack ini memberi penjelasan. Itu yang akhir alam. Aduh. Pak Jack, kalau sudah enak nggak usah pindah-pindah Pak Jack. Kalau sudah enak nggak usah pindah-pindah Pak Jack. Ya enggak pindah, memang enggak pindah, tetapi ya itulah kesempurnaan hanya ada pada Allah ini. Sudah kedengaran Pak Jack? Sudah kedengaran. Waduh, jangan-jangan HP paman terganggu. Iya, Ibu Saudari Sisilia Sura, memang HP saya ini ya memang susah memang. Ya. Hanya Tuhan yang sempurna. Nah, itu. Jadi intinya tadi itu saya hanya mau tekankan ulang-ulang lagi bahwa apa yang dilakukan gereja dengan patung-patung itu merupakan ekspresi sempurna dari konstruksi kita sebagai manusia.
begitu pula itu ditunjukkan oleh Tuhan kita sendiri, Allah kita. Dia datang menjelma menjadi manusia. Itu kan manusianya. Anda kalau menolak yang seperti itu, bahkan Anda harus tolak Tuhan Yesus. Karena dia itu Allah, kok bisa menjadi manusia? Allah kan roh. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Nah, justru mereka itu kalau tolak patung, hal-hal seperti itu nanti menjadi celah yang begitu besar bagi saudara-saudara kita Muslim. Bilang, apa tuh kamu tuh kok Allah kok menjadi manusia? Jadi kamu mengangkat manusia menjadi Allah. Nah, jadi teologi seperti itu yang sangat berbahaya. Nah, jadi kita lihat penggunaan patung itu merepresentasikan apa yang persis dilakukan Allah kepada manusia. Dia menghadirkan dirinya kepada kita dengan konteks kita. Jadi kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan cara kita. Jadi contoh misalnya Allah berkomunikasi dengan kita itu dengan cara kita. Yesus adalah Allah yang berbicara kepada manusia dengan cara manusia. Nah, kita manusia itu berbicara kepada Allah dengan cara kita. Mau dengan cara roh bagaimana, tapi faktanya kita ini kan bukan roh murni, kita kan bukan malaikat. Kita kan manusia yang punya aspek roh, tetapi ada aspek dia, macam mereka yang menyanyi-nyanyi, itu juga ekspresi kebatinan. Jadi kalau kita itu hanya fokus pada patung saja, apalagi hanya kutip-kutip ayat saja, wah itu kan nanti orang bilang apa kita tuh macam cara berpikirnya terlalu maaf saja macam terlalu dangkal, rendah seperti itu. Tapi ya kita tidak bermaksud ya merendahkan saudara-saudara kita yang Protestan, tapi baiklah kita komunikasi dengan mereka kira-kira di mana yang lemah dari atau yang menurut mereka itu salah. Tapi saat itu apa di dalam room ini ada saudara-saudara kita yang dari komunitas Kristiani itu, kalau ada itu bagus, itu kita bisa komunikasi tanya satu persatu itu. Atau ada ya? Kan tidak ada kelihatan. Mereka sepertinya sudah kabur sebagian. Dia nganu Om Jack, dia beranya di live chat. Saya tadi kan mohon supaya masuk di room, kita diskusi ngobrol, tapi hanya di live chat. Oh, gitu begitu. Intinya di situ. Saya percaya dia nggak berani untuk diskusi secara room ini, nggak berani. Dia selalu menyerangnya di live chat. Sekali lagi itu yang saya katakan. Ya, dan saya mohon maaf kalau tadi saya mengatakan bidat sesat. Bukan saya mengutip di firman itu ada soal. Iya, saya tahu. Tapi begini, Bang Langput, bukan apa nih, Kadal Arab kan? Aduh. Ini kan berbahaya sekali. Bayangkan itu. Dan nama saja. Ini begini, Bung ini saya tidak mau sebut Kadal Arab, rasanya masa kelitukan. Ini Bung saja. Ini Bung. Begini, begini, saya kutip kata-kata dari Shakespeare. Dengar tahu Shakespeare itu? Dia kan begini, the devil can quote scripture for his own purpose. Jadi lihat, setan juga mengutip kata-kata Alkitab untuk tujuannya sendiri. Itu macam itu ketika Yesus digoda di padang gurun itu, setan juga kutip-kutip ayat Alkitab itu. Tapi dengan tujuan tersendiri. Saya tidak bermaksud mau bilang itu karena Arab itu setan, bukan maksud saya. Maksud saya itu kita perlu berhati-hati. Seperti yang saya omong itu, saya itu agak malas-malas juga untuk kutip kitab suci itu. Karena kadang-kadang kita hanya mengutip untuk membenarkan apa yang sudah kita pikirkan lebih dulu. Jadi bukan menjadikan kitab suci sebagai dasar, bukan. Termasuk orang-orang yang bilang itu kitab suci sebagai dasar, belum tentu. Itu hanya mereka mengutip kitab suci untuk mendukung posisi yang sudah mereka tetapkan lebih dahulu. Itu yang salahnya di situ. Nah, tadi saya singgung dulu itu yang tadi itu kan ada saudara-saudara kita yang komunitas Kristiani. Nah, itu bisa saja mereka yang salah, tapi bisa juga kamu yang salah. Kamu ngomong keras-keras, tidak mau membangun suatu situasi yang kondusif, akhirnya mereka bilang apa itu bikin habis waktu saya saja. Bisa sih begitu, bisa saja ya, belum pasti ya. Bahkan yang lain-lain saya lihat itu, misalnya cerita kita itu kan justru dari GBIA itu, saya lihat kalau saya cek di channelnya itu, dia kayaknya guru sekolah minggu atau apa seperti itu. Harusnya dibicarakan dengan baik orang-orang seperti itu.
Begitu pula Rina Solihin, ternyata dia kan punya subscribernya banyak sekali. Itu kan bagus, harusnya di dialog, itu kan bagus. Bahkan dia itu, menurut saya itu bagus. Dia bahkan tanya beberapa hal dan suruh supaya mendiskusikan hal-hal yang kontroversial menurut mereka, hal-hal seperti ini. Nah, jadi ditanggap dengan bagus, supaya kita bisa jelaskan. Dan begini, boleh saja kita omongnya keras-keras, kalau mereka itu posisinya siap untuk tetap berdialog. Tapi kalau mereka tidak mau berdialog, kalau kita marah-marah, itu kan payah toh. Nah, itu sama saja pembeli mau masuk di toko kita, memang dia ya gara-gara macam-macam, tetapi kan kita kan butuh supaya dia berkomunikasi dengan kita, supaya beli barang kita. Contoh seperti itu. Saya tidak mengatakan Katolik kayak penjual kecap seperti itu, bukan. Tapi intinya supaya kita tetap berdialog dengan mereka. Nah, jadi cari akal supaya mereka tetap berkomunikasi. Nah, lalu kembali kepada yang tadi itu, jangan sampai waktu saya omong tadi itu apa sinyalnya tidak jelas. Kalau Sandi tidak jelas itu, yuk. Bung Jack, ya, saya itu tidak nganu apa istilahnya tidak keras enggak. Kemarin saya juga menyampaikan di link saya, janganlah Anda memerangi Protestan. Tapi kalau Anda ingin memerangi Protestan, merangilah Katolik. Itu kan pecahan-pecahan dari Protestan, gitu loh Bung Jack. Ya maklum Kadalarab kalau berbicara seperti ini. Sebut aja Kadalarab, tidak apa-apa, memang nama saya Kadalarab. Gitu. ya. Pokoknya terserah kamu. Ini begini, saya itu intinya tidak mau melukai perasaan siapapun juga, tapi kalaupun ada yang terluka, itu lukakan diri sendiri. Jadi saya bukan tipe begitu. Intinya itu saya hanya ingin berkomunikasi, menyampaikan kebenaran, dan usahakan supaya penyampaian saya itu dapat tersampaikan. Nah, itu yang paling penting. Karena takutnya kita habiskan waktu tenaga yang percuma. Karena mereka, apa itu, saya tidak mau dengar, kan begitu. Jadi macam kita kalau orang tua dengan anak-anak, kita maksudnya supaya menyampaikan pesan kepada anak. Hanya anak kan karena dia tidak mau dengar macam-macam, kan celaka. Jadi terpaksa kita itu harus mencari jalan putar jalan sedikit supaya dia mau dengar. Kadang-kadang kita sengaja membuat sesuatu yang keliru supaya dia tetap dengar seperti itu. Tadi macam ini bentar Bung Jack, ini ada personel masuk Bung Jack. Silakan saudari kita masuk. Bu Eni silakan Bu Eni silakan masuk, itu sudah dikasih link sama Om Gea itu. Silakan kita diskusi yang santun yang enak. Silakan, monggo silakan. Ya, kami menunggu Ibu Heni Wong, silakan kalau ada, atau dari Presbyterian yang dikatakan tadi oleh Pak J. Kris. Kami ingin berdiskusi. Ya. Kalau ada Ibu Heni, saya pernah nonton itu dengan dia sempat ngobrol dengan Pak Klau itu, siapa itu? Itu bagus itu. Coba kalau Ibu Heni masuk, kita bisa diskusi kok. Jadi diskusi dengan Ibu Heni Wong, dia kan di Amerika toh. Ya. Coba Ibu Heni masuklah, kita bisa omong baik-baik sebagai sesama Kristiani. Silakan Bu. Tunjukkan tanda-tanda. Silakan Bu Eni, silakan Bu Eni. Ini belum kelihatan tanda-tanda kehidupan ini. Silakan Mas. Sabar. Belum ada tanda-tanda. Oke, Bung Jack cari sinyal yang tepat, Bung Jack. Jadi menyampaikan tidak terbata-bata. Nah, itu. Ini susah HP. Silakan Bu Eni, kami tunggu semuanya di sini untuk berdiskusi santai, berdiskusi akan kebenaran yang hakiki Bu Eni. Kita tidak akan membidat-bidatkan, kita tidak akan menyesat-nyesatkan, tapi kebenaran yang kita ungkap. Silakan. Jangan lupa itu apa De Geas
katekismus dan dokumen macam-macam itu harus dalam kepala itu dalam posisi siap. Saya bahkan di luar Data kepala siapin ini, semua. Pak Jack. Oke, baik itu. Jadi iya, jadi begini. Jadi maksud saya itu santai itu bukan berarti tidak ada siap. Oh, keliru. Nah, justru kalau Jack, siapkan kopinya dulu. Sampean siapkan kopinya sih. Ojo nyapit data kopi ini siapin sih. Waduh, Om Jack keluar kok. Ya, kopinya padahal saya sudah angkat ini. Nah, ya. Ini Iya, sinyal ya Jack, sepertinya. Jack. Ini saudara-saudari silakan katanya mau masuk ini. Ya, Gereja masih nunggu Apostolik, kita. nama saya Kadal Arab. Gereja Apostolik, nama saya tetap Kadal Arab dulu lah, nggak apa-apa. Mana ini tadi yang menyampaikan? Jikres, Bu Eni saya tunggu Jikres. Ya. Silakan Jikres. Saya menunggu kedatangan beliau Jikres. Oke, sambil kita menunggu ini Pak Kadal ya. Ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Okay. Saya tadi sangat ya menambah ilmu saya dari Pak Jack ini. Oke, sebelum saya lanjutkan saya sapa dulu Gereja Apostolik. Selamat malam. Selamat malam juga. Ya. Selamat malam Gereja Apostolik. Ya, selamat malam Bang. Ya, apa yang mau disampaikan, memberikan pencerahan atau menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Jack atau yang disampaikan oleh Pak Kadal Arab, silakan. Ya. Jadi kita ada anggota baru ya, Kadal Arab. Ya, siap. Anggota baru. I love you Gereja Apostolik, I love you Kadal. Mungkin yang lain tidak masuk takut Kadal Arab nih. Hanya menunggu Kadal Gurun aja, temannya. Iya. Ini saya suka nih sama Gereja Apostolik. Iya. Memang diskusi kita di malam memang menarik ya. Ya, tapi lo keluar lagi tuh, ini lo. Ya, di sinyalnya ini sini lo. Ya. Oke, sudah lagi bergabung lagi. Silakan. Memang ada masalah sedikit dengan saya punya itu HP ini. Ya memang persoalan menyangkut ya tuduhan yang begitu. Jikres. Bu ini langsung aja enggak apa-apa Jikres. Masukkan aja Jikres. Oke. Ini mumpung semua teman-teman ada, jadi kita bisa memberikan bisa dengar suara pertanyaan. Dengar. Oke. Ya, memang saya rasa semacam Pak Jack tadi ya, Bang Jack tadi bilang kita harus diskusi, memang perlu diskusi dengan orang-orang yang sering menuduh-nuduh kita tanpa memperoleh pemahaman yang benar. Misalnya pemahaman yang benar tentang teologi kita, ajaran Gereja Katolik itu. Kan kalau pakai diskusi, memang saya lebih setuju kalau kita pakai diskusi daripada kalau kita berdebat. Kalau debat kan biasanya ya cari yang menang dan kalah. Tapi diskusi supaya kita menggali apa yang benar, kebenaran. Jangan untuk supaya memaksa mereka misalnya mau menerima kita punya ajaran. Paling tidak mereka untuk memahami bahwa ajaran yang benar itu, yang diajarkan dalam Gereja Katolik itu begini. Supaya ya untuk mengurangi yang tuduhan-tuduhan yang apa ya, yang tidak diambil, dikutip atau dari sumber Katolik. Kadang kan membangun narasi, membangun tuduhan berdasarkan narasi yang dibangun oleh sendiri, berdasarkan asumsi-asumsi saja. Memang ini kadang menjadi bahaya. Karena kita tidak bisa membuktikan
apa yang kita ucapkan, karena berdasarkan asumsi saja. Kalau misalnya mereka mengatakan bahwa kita menyembah patung, apakah dalam gereja Katolik ajaran secara resmi memang menyembah patung atau bagaimana? Kan ini kadang yang menjadi problematis ya, yang menjadi masalah. Hanya melihat orang-orang Katolik, misalnya pada perayaan tertentu, misalnya pasang lilin di depan patung Tuhan Yesus misalnya, lalu membangun asumsi, membangun kesimpulan bahwa kita menyembah patung. Saya rasa itu ya keputusan yang tergesa-gesa, tanpa melihat ajaran yang benar, tanpa melihat apa yang sesungguhnya diajarkan dalam gereja Katolik. Saya rasa lebih bagus kalau orang-orang yang menuduh begitu jangan menyebar keluar. Lebih baik misalnya ya dialoglah dengan kita untuk mencari apa yang sesungguhnya yang diajarkan dalam gereja itu. Karena kalau langsung buang-buang keluar, sehingga itu menciptakan apa? Asumsi keluar bahwa apalagi menyebut diri mantan anggota gereja Katolik, sehingga seolah-olah apa yang dikatakan itu benar. Padahal mungkin aslinya tidak pernah membaca misalnya katekismus gereja Katolik. Kan itu inti dasar dalam ajaran gereja Katolik ada di katekismus. Mungkin belum baca itu, tetapi langsung ngomong keluar. Ya, kita bukan mau menuduh apa ya, mungkin bukan mau mengatakannya secara popularitas ke apa. Paling tidak kan, gunakan cara yang santun. Semacam kita bukan mau membenci apa, tetapi kita hanya untuk menjelaskan kepada mereka. Ya, sistem dialog. Kita menghormati, menggunakan patung dalam gereja Katolik itu kita punya alasan tersendiri. Dan penggunaan patung juga ini sebagai bahan katekese. Zaman dulu kan belum ada itu. Belum ada semacam sekarang yang mesin cetak, mesin print untuk bisa kita cetak buku apa segala macam supaya untuk menjelaskan ke umat. Dulu belum ada begitu. Menggunakan patung, menggunakan gambar untuk katekese. Makanya dalam gereja Katolik jangan kaget banyak ya gambar-gambar. Itu semua untuk sarana katekese. Ya, sarana katekese supaya umat memahami. Karena kadang kita tidak bisa memahami sepenuhnya dengan apa yang dijelaskan tanpa penggambaran. Dengan menggunakan patung sehingga ada gambaran supaya umat, lebih khusus misalnya umat-umat yang ya pendidikan, apalagi kan zaman dulu banyak yang belum berpendidikan. Sehingga itu konteksnya masuk ke dalam konteks. Penggunaan patung kan masuk ke dalam konteks. Bukan hanya sembarangan saja. Masuk dalam konteks itu manusia, konteks umat yang kadang sulit untuk mengerti. Ya, untuk sementara itu dulu. Oke, Pak Kadal Arab, apakah ada Kadal Gurun mungkin masuk? Saya itu baru menunggu beliaunya, karena mungkin tadi saya terlalu kasar dalam menyampaikan, sampai adik-adikku Cucu dan Aron keluar saya menyampaikan keras. Sebetulnya bukan keras saya menyampaikan. Saya menyampaikan itu sesuai dengan yang difirman. Sewaktu Yesus ke Yerusalem dihalangi oleh Petrus, Yesus nggak marah ke Petrus. Tapi Yesus menghardik iblis. Iblis, nyakau. Jangan menghalangi jalanku. Kamu akan menjadi batu sandungan. Ini sudah dinubuatkan. Saya tidak marah. Berhubung saya itu orang Surabaya, dialek aksen saya kayak orang Batak, jadi seperti ini. Sebetulnya hati saya Hello Kitty. Saya bukan pemarah. Sekali lagi, saya mohon maaf. Jikres, silakan. Beliau saya tunggu, kita diskusi santai. Tidak ada saling mencerca, mendebatkan, tidak. Kita diskusi santai. Silakan Jikres. Oke, tadi mereka meminta nomor. Saya sudah memberikan nomor saya Pak Kadal Arab.
dan juga teman-teman semua yang ada di live chat ini. Mungkin nanti saya dihubungi, dan seandainya nanti saya dihubungi, saya akan membuat suatu kegiatan live seperti ini untuk beliau khusus, ya, khusus untuk beliau, dan kita akan membahas tema yang beliau inginkan, ya. Jadi beliau ini yang menginginkan apa yang diinginkan, patungkah, Bunda Maria kah temanya, atau apa. Nanti kalau saya sudah dihubungi, kalau malam ini tidak hadir, nanti kalau saya sudah dihubungi, saya akan beritahukan kepada teman-teman semua di sini. Oke. Sebelum saya ya bagus itu. Saya tambahi ya. Ya, silakan. Adikku Aron jangan marah ya, saya tidak marah. Saya akan menambahi untuk saudari-saudara saya yang Protestan dan lainnya, Katolik tidak menyembah roh-roh itu tidak. Tapi tradisi Katolik mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Rohnya itu perlu doa. Arwah-arwah itu perlu diberikan makanan rohani berwujud, kita yang masih hidup di dunia itu berziarah di dunia untuk mendoakan beliau-beliau agar beliau-beliau di sana itu mendapatkan cahaya terang dalam perjalanannya menuju rumah yang penuh damai kekal di surga bersama Bapa yang kudus. Itu saudari-saudara saya yang seiman Kristen. Saya kira itu dulu, silakan untuk lainnya. Mohon maaf kadal Arab seperti ini penyampaiannya. Tidak apa-apa, justru kami merindukan kadal Arab ini karena suaranya membuat kita kangen, ya. Saking halus dan menggema begitu rupa, jadi kadang-kadang kita lupa ngopi ketika kita mendengarkan suara kadal Arab ini, langsung bangkit semangat kita. Nah, Bapak Ibu, ada teman kita yang baru bergabung selain Pak Aron tadi, ada Pak Lukas Chung. Nah, ini nih saudaranya termasuk ini. Gia, saya sedikit aja. Baru Pak Lukas ya, saya sedikit aja. Ya, silakan. Saya ketawa. Pak Kadal Arab ini saya ini keluar karena sinyalnya jelek, Pak. Bukan. Pak. Lihat itu saya chat di WA itu loh. Di WA itu cuma iya. Apa itu? Sinyal. Ya, sinyal lagi nih. Oke. Ya. Aku tetap alus di dirimu. Ya. Jadi pemikiran ini kadal Arab ya, untuk nanti kita beli tower khusus untuk diskusi kita ini. Ya, apalagi Pak Joni Plate kan orang Katolik, kita minta khusus itu. Betul. Pak Joni Plate ini harus menyediakan secara khusus buat kita ini. Habis Pak RT juga harus jadi gubernur supaya tambah dana. Ya, harus naik itu, jangan hanya RT aja. Oke, Pak Ron, mohon maaf nih Pak Ron, kita alihkan dulu ya sambil kita nunggu sinyalnya bagus. Karena saya pikir nanti nih kalau Ibu Heni Wong lama tidak hadir, saya pikir mungkin sebelum jam 8 kita akan tutup ya. Karena kita sudah hampir 4 jam loh Bapak Ibu ya. Oke. Ya, karena kita sudah sangat luar biasa ini penjelasannya. Oke, silakan Pak Lukas Chung sambil menunggu Pak Aron untuk perbaikan sinyalnya. Ya, Shalom alaikum semuanya. Shalom Pak. Saya baru bergabung nih, saya baru dengar kira-kira tadi sekitar 15 menit yang lalu. Perlu saya perkenalkan diri dulu nggak Pak? Saya perkenalkan Pak Lukas Chung ini. Jangan, nggak usah sebut deh itu. Oh iya. Malu deh. Oke, silakan Pak. Malu. Ya. Saya cuma mau bilang apa ya? Tadi saya sempat ketik kata Evangelical Lutheran Church di Google. Evangelical Lutheran Church di Google itu keluar beberapa gereja yang saya lihat kok ada patung ya di dalam gerejanya. Saya lihat ini bukan gereja Katolik ya, tapi di situ di Google itu tertulis Lutheran Church. Berarti gereja Lutheran dong.
Ya saya sih belum sempat piknik kemana-mana ya, saya nggak tahu, saya cuman bisa mencari melalui Google aja. Nah, kalau memang seperti itu, ada penggunaan patung juga di gereja Lutheran, ini kan menjadi tanda tanya besar buat saya juga ya. Tadi menarik juga apa yang dipaparkan oleh Pak Gea di awal ya ini. Nah, Martin Luther Evangelical Lutheran Church, ada patung di situ kan? Ada lagi yang lain gitu. Ya. Ada patung di situ. Oke. Terus lanjut. ya. Saya mau ngomong apa tadi ya? Oh ya, yang di presentasi Pak Gea tadi di awal, saya sempat mengikuti juga selama beberapa saat, lalu saya punya pekerjaan, saya tinggalkan, lalu sekarang saya gabung lagi. Nah, dikatakan bahwa Gereja Katolik itu dituduh menyembah berhala dengan adanya penggunaan patung-patung ini ya. Saya jadi berpikir untuk saya sendiri gini, kalau soal berhala, kayaknya sih saya sebagai Katolik malah wanti-wantinya bukan patung, tapi hal lain. Ya, yang ada contoh tadi yang disebutkan oleh Pak Gea ya. Kalau saya apa? Jangan-jangan saya selama ini punya patung berhala juga ya. Kalau patung sih enggak lah, karena saya kan tidak menyembah dia, menyembah patung itu kan. Tapi mungkin jangan-jangan saya punya berhala yang lain ya, secara pribadi ya, yaitu apa? Handphone. Dimana kalau saya menggunakan alat itu sampai berlebihan, sampai saya malas untuk berdoa rosario umpamanya kan, bukankah itu bisa menjadi berhala buat saya? Nah itu sih ya, untuk saya sendiri, untuk saya sendiri Pak, untuk saya sendiri. Lalu soal patung ini ya mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Gea dan mungkin juga bapak-bapak yang lain di sini, yaitu kita kan tidak menyembah ya. Kadang-kadang ya saudari kita yang di gereja lain itu punya pendapat ini bahwa Allah kita ini adalah Allah yang penjemburu, jadi jangan pernah ada patung ya. Saya membayangkan kalau memang pola pikirnya seperti itu, jangan-jangan kepada Bunda Maria pun jangan heran kalau mereka kadang-kadang tidak mau nyebut dalam khotbah kan gitu kan. Malah lebih suka menyebut Maria-Maria yang lain selain Bunda Maria. Saya pikir Allah kita memang Allah yang pencemburu ya. Tetapi saya merenung ya, Allah yang saya sembah ini, Allah Tritunggal ini juga Allah yang dewasa gitu loh, ya, yang dewasa, yang bukan cemburu seperti anak kecil yang suka cemburu nggak karu-karuan itu. Ya. Nah, lalu kembali lagi soal patung. Kalau memang benar apa yang saya temukan di Google itu bahwa ada gereja Lutheran juga yang menggunakan patung di gereja mereka ya, bukankah pemahaman mereka juga sama dengan kita ya? Berarti saya setuju dengan pendapat yang mengatakan begini, ini pendapat ya yang mengatakan begini, bahwa pada tahun 1500 gereja Katolik diprotes ya. Tapi setelah itu yang memprotes ya itu saling protes di antara mereka itu. Nah, sedangkan gereja Katolik ya sadar bahwa memang perlu adanya reformasi ya. Timbullah tokoh-tokoh yang terkenal yang saya kagumi, yaitu Ignatius dari Loyola ya, yang kesetiaannya kepada Paus itu sangat tinggi. Jadi bagi mereka ini bahwa ya yang saya baca lah ya, bahwa gereja Katolik memang harus direformasi, tetapi bukan dengan mendirikan gereja yang baru ya.
Nah, saking saya kagumnya dengan Santo Ignatius dari Loyola ini, anak saya yang sulung ini saya namakan Ignatia, ya. Karena saking kagumnya, ya. Saya ingin supaya semua anak saya pun seperti itu, ya, tetap setia dengan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bahwa ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai di dalam gereja Katolik, ya itu memang begitulah gereja Katolik terdiri atas orang-orang kudus dan yang tidak kudus, ya kan? Ya, sebagai orang Katolik kita tetap harus setia, ya. Oke, saya kira itu aja yang mau saya sampaikan, Bapak-bapak. Semoga tidak terjadi pengulangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia akan menanggapi Pak Lukas Jung. Ya, ada informasi nih Pak. Pak Kadal, ada informasi. Tadi Bapak Pavel 88 mau bergabung, tapi internetnya koneksinya kurang bagus Pak Pavel 88. Ya, mohon digoyang-goyang sedikit dulu atau diberikan kopi supaya jangan ngantuk sinyalnya. Oke. Nah, ini sinyalmu tidak termonitor. Sinyalmu tidak. Ya, beliau sudah bergabung. Selamat malam. Halo, Pak Pavel 88. Oke, Bro. Halo, salam waras. Salam waras, salam bro. Sehat. Puji Tuhan. Ya. Bagaimana, halo, Bro. Pak Kadal, kita berikan kesempatan kepada Pak Pavel dulu atau bagaimana? Oh ya, Bro Pavel dulu aja. Bro Pavel dulu, sahabat kita. Ya. Lanjut. Silakan. Sorry, kita baru bergabung. Apa yang sedang dibahas ini, Pak? Ya, ini kita membahas mengenai tuduhan terhadap gereja Katolik sebagai penyembah patung. Itu kira-kira. Oh gitu, wah. Sebenarnya apa ya? Apakah itu dapat mereka buktikan bahwa gereja Katolik menyembah patung? Atau mungkin yang mereka katakan menyembah patung itu di mananya? Apakah mungkin karena ada patung Bunda Maria, patung Yesus, atau bagaimana sih? Saya selama ini saya belum tahu ya, kalau saya Protestan, tapi saya belum mendengar kalau Katolik itu menyembah patung. Ya, yang saya tahu Katolik itu menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu menyembah patungnya di bagian mananya itu? Emang di Katolik ada ritual-ritual menyembah patung? Ya, jadi kita diskusi ini sebenarnya salah satu tanggapan kita, Pak Pavel 88, karena ada beberapa YouTube saudara kita non-Katolik yang membahas bahwa orang Katolik ini menyembah patung, buktinya ada patung, lalu mereka berdoa di depan patung dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dalam konteks ini, Pak Pavel tadi sudah memberitahu bahwa Pak Pavel ini dari Protestan, ya. Ya, betul. Mungkin saya mau tanya, Protestannya apa ini, Pak Pavel? Saya Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia, oke, GBI ya. Jadi kalau menurut yang Pak Pavel alami atau yang dengarkan dari teman-teman, baik itu segereja atau tidak segereja, apakah Pak Pavel juga pernah mendengarkan kira-kira tuduhan itu dan Pak Pavel membiarkan begitu saja? Sinyalmu, Bro. Itulah makanya. Ya, saya ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu tahu dalam tentang Katolik ya. Apakah Katolik itu? Tapi yang saya tahu selama ini Katolik itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang saya tahu sejarahnya kenapa Protestan bubar dari Katolik itu bukan persoalan kalau Katolik sembah patung, tidak. Persoalannya kan kepada oknum-oknum pemimpin gereja yang menjadikan itu sebagai bisnis politik. Ya, sehingga ada namanya surat penebus dosa segala macam, lalu itu dibayar segala macam. Kan itu yang diprotes oleh Martin Luther. Tapi kalau terkait sembah-sembah patung itu saya kurang tahu ya. Itu. Oke, Pak Pavel 88, supaya kita
mulai saya review dari awal tadi kami membahas ya Papa V88 ya dan teman-teman yang lain ya. Jadi terkait nanti yang Papa V88 sebut sebagai sebagai surat pengakuan atau pengampunan dosa, itu juga ada sejarahnya yang kadang-kadang di dalam teman-teman Protestan itu sudah ada yang disunat ya atau dihilangkan sepotong ya. Oke. Nah, tadi saya fokus ke topik kami. Tadi saya menjelaskan tentang bagaimana gereja Katolik dituduh menyembah patung dengan melihat kami berdoa di depan patung atau memiliki patung-patung itu. Lalu yang sering dituduhkan adalah mereka mengutip Keluaran 20 ayat 3-5. Ya. Di situ dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi, jangan sujud menyembahnya. Oke, itu ayat yang sering dipakai menyerang gereja Katolik untuk mengatakan bahwa Katolik itu menyembah patung. Lalu, dalam penjelasan tadi, saya menunjukkan bahwa dalam kitab-kitab lain, itu Allah itu menyuruh membuat patung. Jadi, seandainya Keluaran 20 itu adalah melarang membuat patung, maka secara tidak langsung penuduh itu telah mengatakan bahwa Allah sendiri telah melanggar apa yang dia katakan. Misalnya saja dalam Bilangan 21 ayat 4-9, di situ Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular tembaga. Nah, saya tadi mengatakan, jika demikian, kalau ada orang mengatakan bahwa Keluaran 20 ayat 3-5 itu adalah larangan membuat patung, lalu kenapa Allah menyuruh membuat patung pada Bilangan 21 itu? Bukankah itu salah satu kontradiksi kalau kita membuat kontradiksi? Nah, akhirnya saya jelaskan seperti ini. Banyak ayat-ayat dalam kitab suci yang memang menulis melarang membuat patung. Pertanyaannya adalah patung apa yang dimaksud oleh perikop itu? Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud itu bukan patung Yesus atau Maria, tapi patung berhala orang-orang Amalek, orang-orang Feris, orang-orang di mana orang Israel dibuang. Patung itu yang dilarang kepada orang Israel, jangan dibuat patung itu. Itu yang dimaksud. Tetapi teman-temanku sebagian dari non-Katolik ini mengutip ayat-ayat itu untuk menyerang kami. Dan ini saya rasakan bahkan dari bangku SD, SMA, dan sampai kuliah. Nah, saya melihat bahwa yang mereka kutip itu hanya sepotong, lalu dicomot ayat itu, lalu dihajarlah kami, kok kamu nyembah patung? Nah, saya mau mengatakan tadi, silakan baca konteksnya, apa yang disuruh, apa yang dilarang. Kalau seandainya Tuhan melarang di Keluaran, kenapa di tempat lain disuruh? Apakah Alkitab kita ini semua berantakan atau bagaimana? Nah, itu pengantar saya di awal tadi, Pak, gambarannya sederhananya. Ya, seperti itu Pak V88. Ya. Ya, menurut saya sih larangan sebenarnya patung itu tidak ada masalah. Namanya patung itu seni, ya. Tapi larangan di situ yaitu ketika dibuat dengan tujuan untuk menyembah patung itu. Nah, itu yang salah. Tapi kalau membuat patung itu sebagai suatu kesenian, saya rasa itu nggak ada masalah ya. Tapi ketika menyembah itu membuat itu dengan tujuan ya untuk menyembah, untuk menghormati itu lebih daripada Tuhan, atau mengkultuskan patung ya, kira-kira begitu ya, mengkultuskan patung, itu saya rasa yang salah ya. Tapi kalau itu suatu kesenian ya, suatu keindahan ya, saya rasa nggak ada masalah sih kalau tentang patung. Tapi ketika itu dibuat dengan tujuan untuk menyembah itu ya, mengkultuskan itu, jadi seolah-olah kalau nggak ada patung itu berarti kita tidak diberkati atau tidak sah doa kita, itu saya rasa yang salah gitu. Oke. Ya, baik, supaya saya tidak hanya saya yang berbicara, silakan Pak Aaron. Ya, halo. Aaron, halo. Ya. Halo, Gia. Ya, silakan.
Saya klarifikasi, saya itu kalau keluar masuk itu sinyalnya yang jelek, bukan karena apa-apa aja, ya. Jadi saya menanggapi apa? Ya bagus, ternyata dari Pavel 88 ini channel YouTube juga ya, udah terkenal lah. Bisa berpikiran terbuka ya, bisa menerima bahwa kekayaan iman Katolik itu seperti apa. Jadi di garis bawahi aja kalau kita Katolik itu menghormati patung itu. Nanti kalau supaya apa, sekali lagi saya bilang kayak tadi yang sebelum saya keluar, apa, dibaca-bacalah soal apa dulia, hiperdulia dan latria itu. Dan apa seperti tanggapan saya sama saudara Gereja Apostolik tadi, bagus apa ya, kita menjelaskan apa yang memang sudah ajaran kita. Mereka mau terima atau enggak ya itu urusannya, tapi jangan membuat polemik lah kan, cuma dengan melihat gaya posisi ketika orang Katolik berdoa itu langsung langsung menafsirkan dan menyimpulkan, oh kami Katolik itu menyembah patung kan. Buat saya sih secara pribadi ya, agama ini kayak produk buat saya mesti tahu dong produk saya ini seperti apa suluk-beluknya, supaya ketika orang menanyakan produk saya ini, bagus nggak produkmu ini, ya saya bisa menjelaskan tentang produk ini yang saya pelajari. Marketingnya begitulah ya, seperti juga kita pengen dalam tanda kutip ya, kita pengen menanggapi ajaran lain ya, baiknya kita mesti tahu juga produk yang kita mau tanggapi itu seperti apa, supaya ketika kita menanggapi memang kena sama tujuannya. Jangan kita cuma menerka begitulah. Nah, dan kembali lagi seperti saudara Gereja Apostolik tadi bilang, ketika mereka melakukan tudingan begitu ya, kita punya hak jawab untuk menjelaskan dari pengajaran kita Katolik, dan kita sudah sampaikan. Kalaupun nanti mereka terima ya puji Tuhan, kalaupun nggak terima ya nggak apa-apa. Yang penting dalam tanda kutip ya, jangan membuat polemik lah. Jangan membuat polemik. Jadi dari saya segitu aja dulu ya. Saya log out dulu ya, soalnya nanti ada yang masuk mungkin gantian. Oh, Pavel 88 dia keluar, mungkin sinyalnya ya. Oke, Pak Kadal Arab, silakan Pak. Saya mau menyampaikan ke Pavel, malah Pavel keluar. Saya sama Pavel kan sudah berteman lama ya, semenjak di channel YouTube. Sebetulnya saya ingin luruskan ke Pavel. Mas Kadal Arab, saya tambahin dikit Mas Kadal Arab, sedikit aja saya tambahin. Pas ada saya lihat Pak Lukas Cung masuk kan tadi. Pak Lukas Cung, nanti Bapak kalau mau lihat gereja patung Bunda Maria di dalam gereja Lutheran, coba klik aja Saint Mark Evangelical Lutheran Church di Amerika. Di dalam itu ada patung Bunda Maria besar. Kalau untuk di Saint Mark ya, Santo Markus. Tapi untuk Lutheran, gereja Lutheran di Amerika itu ada Pak. Sekilas info aja. Makasih. Lanjut. Oke, silakan Pak Kadal Arab, sudah ada Bapak Pavel 88 di dalam. Ya. Bro Pavel, ini sebetulnya itu kan yang diperdalam lagi. Kalau seandainya saya ingin mempelajari suatu ajaran A, saya harus mendalami apa yang di dalam ajaran A itu, baik tradisi maupun kitab sucinya, biar tidak salah persepsi. Dalam suatu tradisi itu saya bisa menanyakan, ini apa sih, ini apa sih? Kalau sudah dijawab, baru saya akan mengulik di kitabnya. Seyogyanya seperti itu juga. Patung itu hanya sekedar simbol. Sekedar simbol kayak kita menghormati bendera Sangsaka merah putih, menghormati simbol-simbol negara berwujud presiden, bendera merah putih, Pancasila, Undang-Undang 45 di situ, Bro Pavel. Berkaitan ini ada tuduhan Katolik menyembah patung, itu saya pernah lihat di channelnya Manu Hulu. Itu salah seorang wanita, dia dulu beragama Buddha, terus dia pindah di Katolik, terus dia pindah di Protestan. Protestannya mana saya tidak tahu, karena pecahan Protestan kan sektenya banyak banget. Di situ dia menyampaikan
menjelek-jelekkan. Ya menjelekkan tapi dengan bahasanya halus, dikemas dengan suatu kata-kata yang halus. Otomatis kita-kita yang mengimani salah satu ajaran, kita tidak mabuk agama, saya tidak mabuk agama. Yang saya sayangkan, ya, Anda kok bisa membuat suatu statement seperti itu, ada apa dasarnya? Kalau Anda memang tidak tahu yang sebenarnya, gali dulu lebih dalam. Jangan menteriak-teriakan kalau Anda sebelum menggali lebih dalam. Kalau seseorang itu menteriak-teriakan tapi belum menggali lebih dalam, itu namanya membuat suatu keruh. Gitu loh, Bro Pavel. Jadi saya pun banyak belajar dengan teman-teman Protestan. Dan saya sering masuk di link-link Protestan. Bro Pavel kan ya tahu sendiri. Kita kan juga sudah oklik lah. Ya oke. Yang saya sayangkan ini tok. Gara-gara segelintir orang, sebetulnya kita tidak ingin menanggapi. Kenapa saya tanggapi? Karena kemarin salah satu sekte Protestan itu memerangi Protestan. Dan dia kowar-kowar, akhirnya saya membuat live streaming di channelku Damai Kasih itu. Saya menyampaikan, hei, kamu pecan-pecan dari Protestan. Kalau Anda selalu mendebat Protestan, percuma. Lebih baik duduk bersama dengan kami, anak utama Katolik, ayo. Anda itu kan pecan dari Protestan. Sedangkan Protestan aja mengimani Tritunggal, tapi Anda kok tidak. Ayo duduk bersama dengan Katolik, kita diskusi enak, diskusi penuh damai, ayo silakan. Nah, maksud saya itu seperti itu. Akan tetapi kok ada suatu kata-kata, istilahnya membakar sampah, tapi ditinggal, nggak disiram apinya. Lah, nggak disiram apinya. Ini saya ndak wow, gimana? Ndak, santai kita nanggapinya santai. Ini diskusi ini kan hanya untuk meluruskan. Semua pasti nanti akan melihat di channelnya The Guys Official biar tahu pemahaman yang sebenarnya Katolik. Di situ loh, Bro Pavel. Bisa dipahami ya? Ya, okay. Jadi saya begini, saya prinsipnya begini. Maka saya bilang kalau patung itu dibuat lalu dengan tujuan untuk menyembah, mengkultuskan, seolah-olah kalau nggak ada patung saya tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Ya menurut saya sih salah. Ya, kalau apalagi itu bahkan sudah disamakan dengan Tuhan, itu salah. Tapi kalau itu ya sekedar ya, media ya, atau mungkin itu hanya suatu penghormatan ya kepada Bunda Maria, kepada Yesus, apa ya suatu penghormatan atau lambang, menurut saya sih nggak masalah. Tapi ketika itu dijadikan sebagai suatu penyembahan, ya kalau tidak ada itu saya tidak bisa berdoa, kalau tidak ada itu doa saya tidak naik kepada Tuhan, ya menurut saya salah itu. Tapi kalau itu sekedar media penghormatan ada dengan tiada itu, ya saya tetap bisa berdoa kok, saya tetap bisa terhubung kok dengan Tuhan, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau itu menjadi suatu kultus, lalu menjadi suatu benda yang sangat-sangat suci, menurut saya sih itu sih pandangan pribadi sih. Menurut saya sih kalau pandangan saya sih tidak benar, karena tiada yang paling suci, hanya Yesus lah yang suci. Kalau buatan manusia jadi suci kan itu tidak waras menurut saya. Tapi kan yang suci itu yang datangnya daripada Tuhan. Betul. Ya. Enggak lah, kita tidak mengulturkan suatu benda itu bahatan manusia. Sekali lagi itu hanya bahatan manusia. Yang menjadi penjelasan kita di sini itu kok ada statement Katolik menyembah patung, makanya kita buat konten hari ini, Katolik mendapat tuduhan menyembah patung. Hanya itu. Kita tidak membahas masalah kita menyembah patung, enggak. Sekali lagi itu hanya simbol. Itu simbol dan kita tidak mempermasalahkan. Bahkan yang sampai ekstrim ya, sampai ekstrim. Hari ini kejadian di Makassar itu di mana? Katedral Gereja Katolik. Betul. Tadi saya sudah menyampaikan di channel ini, adanya suatu intimidasi, persekusi bakal melakukan pengeboman. Saya atas nama pribadi, ya, hal yang biasa. Silakan lakukan kalau itu merasa Anda puas dengan melakukan hal itu, silakan. Di sini kontekstualnya saya hanya meluruskan Katolik tidak menyembah patung, tidak ada. Jadi tidak usah maksud saya teman-teman tuh ngapain sih? Anda gali dulu Katolik seperti apa gitu. Nah, yang membuat
Saran saya kepada orang-orang di luar Katolik, jangan Anda sembarang mengklaim sesuatu kalau Anda tidak tahu persis dalamnya. Tapi kalau Anda sudah tahu persis, ya mungkin bolehlah Anda menasihati, menegur. Tapi kalau Anda tidak tahu persis ajaran di dalam, sejarahnya gimana, ya udahlah, nggak usah. Makanya saya kalau dengan Katolik, saya tidak bermasalah ya. Menurut saya kalau mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, yang sempurna, yang kudus, menurut saya itu sudah lebih dari cukup ya. Firman Allah itu adalah Alkitab adalah firman Allah yang sempurna. Soal yang lain-lain itu menurut saya cuman soal hal-hal yang tidak terlalu tidak terlalu perlu untuk dipertentangkan, karena sebenarnya di dalam Protestan pun kok banyak kok yang macam-macam. Ada yang pakai bahasa roh, tapi saya sih nggak pakai. Ada yang pakai bahasa roh, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang yang biasa-biasa aja. Jadi itu semua hal-hal yang sekunder yang tidak perlu diperdebatkan ya. Lalu kita mengklaim bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling suci, atau ritual kitalah yang paling benar, saya rasa itu sesuatu yang tidak benar ya. Jadi kalau kita sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, percaya bahwa Alkitab itu firman Allah yang sempurna, ya, karena memang kan syarat kita untuk ke surga itu apa? Ya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Allah dan percaya kepada Roh Kudus. Kan coba itu saja. Lalu kalau ritual-ritual lain itu ya tinggal urusan kita dengan Tuhan. Kalau kita merasa dengan itu kita lebih dekat dengan Tuhan, ya jalanin saja. Intinya satu saja, jangan menduakan Tuhan, itu aja. Jangan sampai patung itu menduakan Tuhan. Atau bukan hanya patung, ya sebenarnya banyak hal kok yang bisa menduakan Tuhan. Misalnya uang bisa menduakan Tuhan. Intinya jangan menduakan Tuhan deh dengan cara apapun. Harus Tuhan yang paling utama, Yesus Kristus. Tidak boleh ada yang lain. Ya menurut saya simpel sih, nggak usah terlalu mempusingkan mereka. Yang penting kita tidak melakukan hal yang apa yang mereka tuduhkan begitu. Saya juga pernah kok ikut ibadah Katolik segala macam. Tapi saya tidak melihat sih mereka menyembah patung. Atau mungkin ada hari-hari tertentu kali yang menyembah patungnya. Tapi saya belum pernah lihat sih kalau mereka menyembah patung selama ini. Gitu. Terima kasih. Salam warasnya, Bro. Terima kasih. Ya nanti sama-sama saling mengisi, saling menguatkan, saling mengingatkan. Saudara-saudara pecahan dari Protestan itu saling diingatkan. Jangan masuk kalau tidak tahu kebenarannya. Jangan membuat suatu opini-opini yang membuat suatu nggak enak lah. Eman-eman mesake. Eman-eman mesake kasihan kepada kedua belah pihak. Itu ya Bro Rafael. Salam waras buat semuanya. Salam waras. Ya, nggak asing lah harus suaraku tuh, nggak asing tuh. Oke, Pak Kadal dan Pak Pavel, saya juga baru berjumpa pada live streaming ini dengan Pak Pavel. Mungkin nanti lain waktu titip aja nomor HP-nya di di komen privat ya, supaya nanti saya kasih. Ya, nanti tak kasih ya. Tak kasih ya. Saya banyak kok teman-teman Katolik yang seperti Pak Antonius ya. Ya. Itu juga teman Katolik juga yang satu grup di mana itu, di grupnya penginjilan awam itu, pada penginjilan awam. Lalu Pak Santo kalau saya nggak salah, satu lagi Pak Santo itu. Oke. Oke. Sekarang sebelum saya menanggapi, Pak Lukas Chung mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Saya cuma mau nunjukin ini yang saya temukan di Google, gereja-gereja Lutheran yang terdapat patungnya itu. Ya, gimana cara share screen-nya? Ya, coba di share screen, Pak. Nanti saya loloskan di sini, Pak. Coba, Pak, bisa nggak? Kalau di share nanti dia muncul di sini, Pak. Jadi saya tinggal loloskan ke atas. Ini sudah belum? Masih belum. Bapak ini. Klik di share di situ share. Klik, ya, kemudian ya.
tapi belum kelihatan di sini. Ya, mungkin sinyalnya atau bagaimana? Oke. Ya, mungkin Bapak bisa menyebutkan website yang bisa dikunjungi mungkin, Pak, untuk hal itu. Ya, Saint Paul. Ini saya coba di ini aja deh, di private chat, diklik, diketik Pak, saya nanti coba. Ya, saya nanti saya coba di di private chat aja deh saya sampaikan. Ya, nanti saya akan munculkan, Pak. Oke, ya. Oke, silakan Pak. Saya akan munculkan segera. Udah, sudah saya sampaikan di private chat. Ya, oke. Sebentar saya share screen. Di sini sudah saya buka. Oke, masih proses Pak. Iya, ini nih. Ya. Nah, di situ kan dikatakan apa ya? Saint Paul Evangelical Lutheran Church. Ya. Websitenya bukan ini? Ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang besar itu yang di bawah itu kan nampak ada patung Tuhan Yesus di altarnya itu. Oke, lanjut Pak. Ada kan di situ? Ya, sebentar saya sambil ini Pak, silakan Bapak cerita dulu sambil saya coba buka bagian-bagian ini. Ya, ini Pak. Ya. Oke Pak, itu Pak sudah muncul Pak. Nah ini, ya ini. Ini membuka mata saya ini, membuka mata saya. Bukan hanya gereja Katolik yang menggunakan patung, yang terdapat patung di dalam gerejanya, tapi kok Lutheran Church juga ada menurut website ini, bukan? Jadi saya bingung ini, kok nuduh-nuduh teman-teman kita, saudara kita dari Protestan sering menuduh seperti itu. Yaitu saya alami juga, saya alami. Ya, saya alami. Saya selama ini tidak bisa jawab. Contohnya ya, waktu saya ini ada di luar topik lah ya. Waktu saya bertugas di Riau, itu saya satu mobil dengan seorang pendeta dan beberapa orang lain. Ya. Pendeta itu tahu kalau saya Katolik, terus dia bertanya, dia mengatakan, sampai saat ini saya belum mengerti kenapa orang Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Saya waktu itu diam aja, tidak bisa menjawab. Tapi kok kalau sekarang kalau saya ditanya dengan pertanyaan yang sama, saya bisa menjawab, paling tidak menurut pola pikir orang awam lah, ya. Orang Katolik sangat menghormati Bunda Maria karena Tuhan Yesus sendiri sangat menghormati ibunya. Dilanjutkan dengan para rasul sangat menghormati ibunya, ya kan? Nah, bukankah jawaban saya seperti itu ya, dia di luar topik ya. Bukankah pada malam waktu sedang dipaku di atas kayu salib kita bisa membaca bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes, ini ibumu, ya. Nah, bukankah Tuhan Yesus mau mengatakan, Yohanes, terimalah Bunda Maria sebagai ibumu. Kepada Bunda Maria juga Tuhan Yesus bilang, Bunda Maria, Yohanes adalah anakmu. Nah, saya pikir sudah sepatutnya kita orang Katolik sangat menerima Bunda Maria sebagai ibu kita, karena Tuhan Yesus sudah bilang kepada Yohanes yang adalah pengikutnya, kita kan juga pengikutnya Tuhan Yesus, ya kan? Nah, tolong saya dikoreksi ini, atau ini cuma pemahaman saya mengenai ini aja, ayat ini ya. Nah, kembali lagi ke soal patung.
Ya, benar yang dikatakan oleh siapa tuh tadi ya, bahwa kalau patung itu dihancurkan pun ya kita nggak masalah, karena toh bukan itu yang kita sembah ya. Justru sebetulnya puncak liturgi kita adalah pada ekaristinya, pada kehadiran Tuhan Yesus dalam sakramen ekaristi itu. Ya. Kalau saya kenapa saya sangat tersentuh dengan ekaristi itu sebetulnya tidak serta-merta juga sih, tidak serta-merta. Ya. Tapi ini sudah di luar topik ya. Udah deh, saya nggak usah ngomong deh. Ya, Bapak-bapak, cuma itu aja yang mau saya sampaikan, bahwa dari data dari Google tadi yang menunjukkan bahwa di Lutheran Church itu terdapat patung juga. Paling tidak menurut website ini, ya, saya jadi bertanya-tanya, tuduhan seperti itu benarkah kan gitu? Bukankah di Lutheran Church berarti kan gerejanya Luther bukan? Juga terdapat patung, ya. Kenapa kok gereja Katolik yang selalu disorot-sorot gitu loh, ya? Ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oke, karena tadi Pak Kadal dan Pak Pavel sudah cerita, sekarang giliran saya sambil kita ngopi-ngopi, Bapak Ibu, ya. Saya juga mau menanggapi juga yang disampaikan oleh Pak Pavel 88 ya. Jadi Pak Pavel 88 dan teman-teman semua, Gereja Katolik itu tidak pernah mengatakan bahwa benda-benda itu adalah yang mendatangkan berkat atau rezeki, atau benda itu adalah Tuhan, ya. Tidak pernah sama sekali. Karena benda-benda itu digunakan hanya sebagai simbol dan lambang, dan lebih daripada itu Bapak Ibu, manusia itu adalah makhluk visual. Nah, dengan visual itu kita bisa membayangkan apa yang dilakukan tokoh yang kita lihat itu. Nah, maka dari itu, patung itu sebenarnya dalam gereja Katolik posisinya bukan sebagai Tuhan. Ya, bukan sebagai Tuhan, tetapi dia adalah sebagai sarana, sebagai pengingat, sebagai supaya kita mengingat memori tentang orang-orang yang dulu pernah ada, termasuk Yesus. Nah, kalau kami berdoa di depan itu bahkan bersujud, itu bukan berarti kami bersujud kepada patung yang di depan kami, bukan. Kami itu menghormati sosok yang digambarkan oleh patung itu. Nah, kalau kita memakai kata bersujud itu sudah pasti menyembah, berarti kita bisa mengatakan bahwa Abraham ketika dia bersujud kepada Melkisedek itu menyembah dong, ya. Karena dia bersujud sampai ke tanah, maka bisa kita tafsirkan itu menyembah. Kalau kita memakai pemikiran yang sama, tetapi gereja Katolik tidak memakai pemikiran semacam itu. Karena bersujud belum tentu menyembah, ya, dan menunduk belum tentu menyembah. Karena hanya orang yang menunduk dan melakukan itu yang tahu apa yang sedang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, terkait dengan pemakaian patung, dalam kitab suci itu banyak sekali loh ayat-ayat di mana Tuhan Allah itu menyuruh memakai patung. Ini saya sudah tampilkan di bagian itu. Mungkin Pak Pavel dan teman-teman bisa melihat ya. Saya sudah tampilkan di situ. Di situ Tuhan Allah itu memerintahkan membuat patung malaikat. Kemudian membuat patung dan gambar-gambar dari pohon-pohon. Lalu kalau kita mempertentangkan dengan Keluaran 20, lalu siapa yang menang? Tidak ada yang menang dan kalah Bapak Ibu. Justru kitab suci kita itu seperti diobok-obok. Ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang benar jadinya. Ya, hanya dalam gereja Katolik menerjemahkan dan menafsir itu tidak bertentangan. Maka dari itu tadi saya katakan, Keluaran 20 itu bukan melarang buat patung, karena di tempat lain Tuhan Allah menyuruh membuat patung. Seperti Pak Pavel menyampaikan tadi, orang Katolik itu tidak pernah mengatakan, hei kamu umat Katolik, inilah Tuhanmu patung ini. Tidak ada sama sekali. Hei kamu umat Katolik, patung Maria ini adalah Tuhanmu. Tidak ada sama sekali. Nah, lalu siapa yang menuduh itu? Dari mana dia tahu? Kenapa dia tidak bertanya kepada kami? Itu kan? Itu pertanyaannya. Nah,
Mungkin ada yang mengatakan, oh tidak ada perintah Tuhan membuat patung. Ya nanti saya akan berbalik bertanya, kalau selalu harus pakai ayat, ya nanti saya bertanya Tritunggal itu dijelaskan secara nyata itu di mana dalam ayat kitab suci. Dan Anda tidak akan bertemu. Ya, sampai botak juga tidak ada penjelasan detail. Di mana adanya? Di dalam tradisi suci, dalam ajaran Bapak Gereja, termasuk pembuatan patung ini. Anda bisa menemukan dalam kisah penganiayaan umat Kristen perdana ketika zaman Kaisar Nero, orang-orang Kristiani itu dianiaya dan mereka bersembunyi di katakombe-katakombe. Apa yang ada di dalam katakombe, Bapak Ibu? Banyak simbol-simbol, termasuk simbol salib, termasuk semacam patung-patung, gambar-gambar, termasuk gambar ikan, gambar Yesus. Itu ada, mereka ukir-ukir di situ atau buat patung di situ. Nah, maka dari itu saya meminta kepada saudara-saudariku, belajarlah. Jangan hanya menuduh. Nah, seandainya mereka jemaat perdana membuat itu, apakah mereka melanggar kitab suci? Mana yang lebih saya ikuti, Bapak Ibu? Anda yang baru membuat aliran tahun ini atau abad ini atau mereka? Saya lebih mengikuti mereka. Ya. Dan saya lebih mengikuti kitab suci ketika ditafsirkan itu tidak bertentangan satu sama lain. Kalau bertentangan, ya saya mau mengatakan, bukan saya mengatakan kamu bidat, tetapi ya aliranmu itu ya mengobok-obok Alkitab. Sehingga yang satu ayat tabrak dengan ayat lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, juga kita bisa melihat kisah ikonografi ya dari Santo Yohanes Damaskus, di mana dia hidup pada abad ke-6 dan mempertahankan pemakaian ini, termasuk patung, termasuk gambar. Ya, gambar itu 2 dimensi, patung itu 3 dimensi, Bapak Ibu. Itu hanya itu perbedaannya, Bapak Ibu. 2 dimensi dan 3 dimensi. Tetapi dua-duanya sama menggambarkan sesuatu. Kalau kita melihat merujuk kitab suci, merujuk sejarah dan juga tradisi para rasul, tradisi itu jangan dibayangkan tradisi nenek moyang, Bapak Ibu. Tapi tradisi itu kebiasaan yang tidak tertulis. Termasuk tadi yang terjadi ketika umat Kristiani dianiaya pada zaman Kaisar Nero. Itu tradisi suci. Ada gambar-gambar. Makanya Bapak Ibu kalau melihat jubah Romo itu, Romo ada pastor dalam arti pastor Katolik, itu ada gambar-gambar Bapak Ibu. Entah gambar piala, entah gambar ikan, entah gambar apalah ada di situ. Itu berasal dari itu. Dari tradisi suci para rasul yang tidak dicatat itu. Nah, kalau kita sinkronkan dengan ayat kitab suci yang menyuruh membuat patung, kelihatan Bapak Ibu, tidak ada yang bertentangan seharusnya. Tetapi ketika saudaraku menuduh kami, justru Anda itu sedang bertentangan dengan ayat-ayat ini. Ya, jadi tidak ada satupun yang mengkultuskan dan menjadikan patung itu Tuhan, tidak ada yang mengajarkan bahwa patung itu Tuhan. Tuhan kami orang Katolik itu Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan ibu kami secara rohani kami menghormati Bunda Maria. Dan kami menghormati para kudus. Kalau Anda tidak melakukan itu, ya silakan saja. Tapi jangan asal-asalan menuduh. Itu namanya, Bapak Ibu, menuduh sembarangan dan tidak ada data. Kalau nanti saya cerita sejarah seperti tadi, apakah kamu bisa menunjukkan bahwa mereka salah? Ya, para jemaat perdana yang membuat tulisan-tulisan, ukiran-ukiran di dalam katakombe. Nanti cari aja di Google katakombe, nanti lihat aja gambar di dalam katakombe itu apa. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sembaranganlah menuduh ya. Nah, Pavel 88 orang Katolik tidak pernah menyembah Maria, tidak pernah menyembah patung, dan juga terkait dengan alasan Luther keluar dari gereja Katolik. Itu 50-50 Pavel 88. Tapi yang diceritakan kepada teman-teman Protestan itu 100% kesalahan Katolik. Itu yang salah. 50-50 kesalahannya di situ. Jadi kita harus bicara kebenaran-kebenaran gitu. Jangan kebenaran setengah lalu dituduh kepada gereja Katolik 100%. Nah, maka saya katakan kebenaran di dalam sejarah Luther dan juga gereja Katolik soal masalah itu 50-50. Saya singgung ya, saya singgung karena tadi sudah dikoneksi dengan Pak Pavel. Jadi sebenarnya kesalahan Luther di situ itu tidak memperbaiki dari dalam. Seperti Ignatius dari Loyola. Memperbaiki dari dalam kalau ada yang rusak. Tetapi dia membuat yang baru. Itu kesalahan besarnya. Membuat yang baru dan pecah-pecah sampai sekarang. Ya kan?
Nah, kalau diperbaiki dari dalam, itu Ignatius dari Loyola, dia membuat Ordo Yesuit. Ya. Dan saat ini bertahan gereja Katolik itu. Nah, kalau seandainya protesnya dia memperbaiki dari dalam, dia akan baik adanya. Nah, yang salah di situ adalah Martin Luther menangkap kata-kata Tetzel, ya, itu salah menangkapnya. Dia pikir itu untuk membayar. Apakah saya nanti kalau menuduh saudara-saudara memberi kolektor itu membayar Tuhan? Kan nggak mungkin kan? Nah, itu yang disalahpahami oleh Luther. Ketika orang disuruh memberi kolektor itu dianggap, wah ini kok seperti membayar Tuhan. Nah, di sini juga ada miskomunikasi di sini. Tetapi saya tidak memperpanjang, saya kembali ke topik. Jadi Bapak Ibu, silakan Anda baca kitab suci itu, jangan sampai Anda tabrakan satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, seperti yang saya tunjukkan di layar ini, jangan sampai mempertentangkan ini, karena ini sering digunakan oleh orang di luar kita justru. Ya, mengatakan bahwa Alkitab itu kontradiksi, ya. Dan jangan sampai kita sendiri yang membuat itu. Ya. Demikian dari saya. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Pak Pavel 88. Silakan Pak Pavel. Baik, ya, saya pada intinya tidak mau terlalu terkonfrontasi dengan hal-hal yang tidak primer ya. Kalau itu mengenai ajaran sesat, saya akan menghabiskan banyak waktu untuk melawan itu. Tapi kalau hanya hal-hal yang sekunder, hal-hal yang menurut yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh, menurut saya itu nggak ada masalah. Jadi semua Tuhan sudah kehendaki terjadi, ada Katolik, ada Protestan, dan semua juga masih menyembah Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Ya, bahkan itu sudah merupakan iman kita bersama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ya, percaya kepada Alkitab adalah firman Allah, percaya kepada Allah Tritunggal, itu sudah dasar yang paling kuat. Selain itu, di luar itu, asalkan tidak menduakan Tuhan, ya saya rasa itu hal yang mungkin ada salah ada benar, ya saya rasa semua punya cacat, punya celah, ya punya masing-masing ada kelemahan dan kekurangan. Tetapi dengan adanya banyaknya gereja-gereja itu kan juga mempercepat ya perkembangan kekristenan di dunia ini. Jadi itu hal-hal yang satu perlu kita sayangkan, tetapi satu juga perlu kita syukuri ya, karena semua sudah terjadi sesuai dengan ya waktu Tuhan, ya begitu. Intinya gereja-gereja ini tetap di jalan yang benar. Tapi ketika ada gereja-gereja yang menolak Tritunggal, menolak Alkitab, ya itu yang perlu kita lawan bersama. Makanya berhentilah hujat menghujat kalau soal-soal hal yang sekunder-sekunder seperti itu ya. Tapi kalau soal hal yang primer, mari kita lawan bersama ya. Karena jangan sampai ada kesesatan ya, kalau kita membiarkan hal-hal yang primer yang menjadi dasar gereja itu diinjak-injak ya, dilecehkan oleh orang-orang yang baru belajar 1-2 hari lalu menganggap bapak-bapak gereja itu tidak berilmu, kira-kira begitu ya. Jadi kita sepakatlah, oke lah kalau Katolik menjadikan ritual-ritual itu sebagai cara mereka untuk menyembah Yesus Kristus, ya itu it's okay gitu loh. Jadi itu saya tidak mau mempersoalkan itu, silakan jalani saja. Intinya fokusnya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami pun menghormati bapak-bapak gereja, apalagi Bunda Maria, kami pun menghormati, mau bagaimanapun dia adalah wanita pilihan Allah, wanita yang dipakai, diurapi oleh Roh Kudus, lewat rahimnya Juru Selamat dilahirkan. Wow, siapa yang tidak menghormati dia? Bahkan Alkitab mengatakan dia itu wanita yang paling berbahagia di dunia ini. Luar biasa. Jadi kalau sampai ada orang Kristen tidak menghormati, tidak menghargai Bunda Maria, ya itu suatu kesesatan juga menurut saya, suatu kesalahan besar ya. Kalau Alkitab saja sendiri ya sangat menyanjung bagaimana Maria dikatakan sebagai wanita yang paling berbahagia ya, dipilih oleh Allah. Bahkan dia mengatakan, saya hamba Allah, jadilah sepertiku, seperti apa yang engkau. Bahkan Maria itu menurut saya memberikan teladan, Bunda Maria memberikan teladan bagaimana penundukan dirinya melayani Tuhan, lalu berkorban untuk mengandung Yesus Kristus di luar pernikahan. Aduh, itu pergumulan. Lalu dia harus berjalan jauh waktu sensus. Lalu setelah itu Yesus mau dibunuh, mereka harus
menyembunyikan. Intinya itu pergumulan luar biasa, tapi dia jalani semua sebagai hamba Allah, itu teladan yang sangat mulia. Lalu apa salahnya kalau umat Katolik, bahkan saya pun menghormati Bunda Maria, lalu salahnya di mana coba? Seperti kita menghormati Petrus, menghormati Paulus, ya itu kan orang-orang yang luar biasa yang berjuang untuk membangun. Pak Pavel, agak putus Pak suaranya Pak. Oh, putus-putus ya? Masih putus-putus sekarang? Ya, tes. Masih Tes. putus-putus. Aduh, sorry kalau gitu. Ya, tapi intinya itu, saya tidak mau mempersoalkan hal-hal yang sekunder. Kalau memang iman Katolik, ritual-ritualnya seperti itu, ya silakan saja menurut saya. Intinya jangan sampai kita menduakan Tuhan. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Ya.